Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi pada video presentasi saya. Nah, di sini kita akan membahas terkait isu yang ada pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, isu yang akan kita angkat itu terkait materi uang, di mana isunya itu tentang dampak fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam lagi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari jurusan akuntansi dengan program studi akuntansi terapan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan isu, ada baiknya kita tahu apa sih itu pinjaman online. Jadi guys, pinjaman online atau disebut juga dengan pinjaman berbasis teknologi atau vintage lending merupakan kemajuan teknologi terkini yang bergerak di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, pinjaman online juga memiliki fungsi untuk perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman online yang telah tersedia di Play Store yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, langsung saja kita akan membahas apa fenomena sehingga banyak masyarakat awam yang melakukan pinjaman online secara ilegal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi dari pinjaman online. Jadi, sekarang kita akan bahas fenomenanya. Nah, masyarakat awam atau masyarakat yang terdesak dengan masalah keuangan, mereka akan melakukan pinjaman online secara ilegal. Mengapa? Karena pencairan dananya sangat cepat dan persyaratan yang diperlukan pun tidak ribet. Sedangkan untuk melakukan pinjaman online yang legal atau yang terdaftar di OJK, itu proses persetujuan dan pencairan dananya dilakukan secara berhati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pinjaman online legal itu telah memiliki legalitas yang dimana di sini untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi dan mengatur pinjaman online melalui berbagai peraturan dan undang-undang. Salah satunya yaitu Peraturan OJK Nomor 77, Peraturan OJK Nomor 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Meskipun di sini sudah terdapat legalitas yang sangat mumpuni terkait pinjaman online legal, namun penegakan peraturan terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal juga belum optimal. Nah, hal tersebut menjadi faktor termasuk sebagian besar dari masyarakat belum melaporkannya kepada OJK. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa masyarakat atau mayoritas masyarakat itu tidak mengetahui institusi apa saja yang terlibat dalam hal tersebut, dan masyarakat juga itu minim literasi serta animonya itu yang tinggi. Dan ada pula variabel lain yang berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat itu kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pinjaman online. Akibatnya, alih-alih menggunakan bisnis yang diatur, masyarakat atau nasabah justru sering menggunakan pinjaman online yang melanggar hukum. Meskipun lembaga pemberi pinjaman tersebut tidak terdaftar, namun hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap hak-hak pelanggan layanan
Seperti bisa kita lihat di sini, ada bahaya pinjaman online, salah satunya itu dari segi informasi pribadi. Nah, informasi pribadi kita itu dapat tersebar ke pihak ketiga tanpa adanya izin dari si pemilik informasi. Selain itu, di dalam pembayaran pinjaman, kita itu akan terus mendapatkan ancaman atau seperti terintimidasi. Nah, masalah lain dengan melakukan pinjaman ilegal itu, utang yang seharusnya sudah kita lunasi itu tidak terhapuskan. Nah, selanjutnya dari bahaya-bahaya yang telah dijelaskan tadi, terdapat pula dampak yang diakibatkan dari pinjaman online ilegal. Dimana di sini kan sudah kita tahu, sudah kita jelaskan tadi bahwa mayoritas masyarakat itu minim akan literasi dan minim akan pengetahuan terkait hal tersebut, sehingga mayoritas masyarakat itu banyak yang terjebak dalam suku bunga dan denda yang sangat mahal. Misal, suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga pinjaman online yang ilegal itu biasanya lebih dari 40% dari jumlah pokok pinjaman. Nah, akibatnya atau dampak yang dihasilkan dari hal tersebut itu dapat membuat si nasabah atau si peminjam itu stres, kemudian trauma, memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, kemudian kurang percaya diri. Nah, itu merupakan salah satu penyakit mental dan psikologis yang umumnya terjadi dari akibat peminjaman online ilegal tersebut. Selain itu, akibat lain yang dapat dirasakan oleh si nasabah yang melakukan pinjaman online ilegal itu, yang pertama, di situ terdapat bunga pinjaman yang semakin membesar atau semakin mencekik. Kemudian selanjutnya itu penagihan konsumen itu dilakukan secara intimidasi atau dilakukan di saat situasi darurat. Dan terkadang pula ada ancaman penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah. Selain itu, pengungkapan informasi pribadi dilakukan tanpa izin dan itu tersebar kepada pihak ketiga tanpa ada akses dari si pemilik informasi. Kemudian distribusi kontak pada ponsel konsumen dan tidak ada identitas yang jelas juga dari perusahaan di mana kita melakukan pinjaman online. Selain itu, biaya admin yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Kemudian, peminjam yang sudah melakukan pembayaran namun pinjamannya belum terhapuskan karena tidak masuk dalam sistem. Nah, hal itu merupakan semua dampak yang bisa saja terjadi ketika kita melakukan pinjaman online secara ilegal. Jadi guys-guysku, berdasarkan dari isu yang kita angkat, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum itu dapat menimbulkan banyak kerugian dan permasalahan yang cukup besar, baik bagi diri pribadi, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait isu dari dampak pinjaman online ilegal di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video presentasi saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.